Haleluya, haleluya, shalom kepada semua para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tentu semua kita tahu pujian sekitar awal tahun 2000-an, bagaimana lagu yang syairnya adalah ingat kasihnya, ingat kebaikannya, bahkan ingat anugerahnya. Aku tidak akan pernah lupa anugerahmu, kebaikanmu dalam hidupku. Syair lagu itu selaras dengan firman Tuhan hari ini dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah melupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin buat firman Tuhan. Tentu semua kita mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, saudaraku. Dia akan memberikan nasihat kepada orang-orang yang mungkin hari ini perlu dinasihati. Kenapa kita perlu mendapat nasihat? Karena seringkali kita berjalan dalam pola pikir kita sendiri. Seringkali kita berjalan menuruti kemauan kita sendiri. Sepertinya Anda yang punya anak, tentu ketika Anda memiliki seorang anak, Anda mau supaya anak kita diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan? Dengan nasihat, dengan pendekatan, dengan komunikasi, dengan relasi yang baik, kita membangun komunikasi dengan anak kita, dengan siapapun itu, supaya ada sesuatu yang dapat kita berikan, nilai-nilai yang baik kepada mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita terkonek dengan Tuhan, Dia adalah Bapa, Dia adalah pribadi yang memberikan nasihat buat kita. Tentu kita akan sependapat dengan nasihat Tuhan. Dan perlu kita ingat, saudaraku, seperti ayat yang ketiga, Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Jadi dalam ingatan kita, memori kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Libatkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ingat selalu bagaimana Dia tekun menanggung bantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa. Ini berbicara mengenai bagaimana aniaya, tekanan, himpitan, cemoohan, bahkan hinaan dari orang-orang berdosa yang menggocok kehidupan Kristus. Tapi Dia dengan sukacita, Dia menanggung semuanya itu. Kalau ini kita ambil kepada kehidupan kita, mungkin hari ini kita mendapat hal yang sama. Kita mendapat hinaan, kita mendapat cercaan, kita mendapat sindiran, kita mendapat mungkin hal-hal yang menjelekkan kehidupan kita. Sabar, tenang, jangan marah, jangan membalas itu dengan hal-hal yang buruk yang akan menjerumuskan kehidupan kita. Tapi mari kita kembali kepada Kristus. Dia menanggung semuanya itu. Bagaimana supaya kita yang sebagai anak-anaknya tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Wow, ini luar biasa. Ini kekuatan buat kita dalam pergumulan. Bagaimana dalam hidup kita hari-hari ini, saya tahu bahwa beberapa di antara kita mungkin bergumul dengan hal demikian. Mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam area rumah tangga, dalam area mungkin yang lain, kita mengalami kocauan seperti itu. Sahabat-sahabat saya, jangan lemah, tetap kuat. Ya, Alkitab katakan bahwa biarlah kita seperti anak-anak. Jangan anggap enteng setiap didikan Tuhan itu. Mungkin hari ini Tuhan berbicara kepada semua kita supaya kita kembali kepadanya, supaya kita lebih tekun lagi, lebih setia lagi, lebih mendekat kepadanya lewat proses yang sementara kita alami. Kita percaya bahwa proses itu Tuhan kerjakan buat kita supaya kita dimurnikan, bukan buat menghancurkan, bukan, tapi buat memurnikan kita, mematangkan kita, dan membuat kita menjadi pribadi yang ulet, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, tidak mudah menjadi lemah, tapi tetap kuat apapun yang terjadi buat hidup kita. Kita akan berkata bahwa Tuhan sumber kemenangan, Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber hikmat buat kita, karena Tuhan sementara mengajar kepada orang-orang yang dikasihinya. Amin. Terima kasih Bapa dalam sorga buat hari ini. Terima kasih buat firman dan kebenaran-Mu yang selalu mengarahkan kami, membawa kami, menuntun kami Tuhan, supaya kami punya kehidupan yang selaras dengan kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami semua supaya dalam hidup kami memperagakan kehidupan Kristus. Dalam area hidup kami Tuhan, kami semua selalu mencerminkan kehidupan seperti Kristus. Kami selalu ingat tentang kebaikan Tuhan. Kami selalu ingat tentang ketekunan Tuhan.
Kami selalu ingat dengan kesetiaan-Mu yang memberikan teladan supaya kami tidak menjadi lemah, supaya kami tidak putus asa. Kami tetap mampu dan kuat menjalani apapun dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami di segala musim kehidupan kami. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin.